Bab 1576, Ketakutan Carter. David tidak tahu kapan dia datang di belakang lelaki tua itu. Di bawah kendala kekuatan mental, dia tidak bisa bergerak sementara pihak lain tidak bisa bergerak, dan sebuah pedang menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang jahat yang rusak membawa pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dan mulai menghancurkan di tubuh orang tua itu. Sebentar. Tubuh lelaki tua itu perlahan-lahan menghilang di mata ketakutannya. Pada akhirnya, bahkan jejak abu tidak bisa dibiarkan. Dari awal hingga akhir, orang tua tidak tahu siapa orang yang membuat dirinya tanpa perlawanan. Dengan kekuatan mental dan asisten pedang jahat yang rusak. Dalam pertempuran pada tingkat yang sama, David tak terkalahkan. Bahkan bisa melampaui level dan bahkan membunuh. Ini terutama kekuatan spiritual David yang kuat, dan senjata sihir tingkat atas memecahkan pedang jahat, yang terlalu abnormal. Tentu saja, yang lebih abnormal adalah sistem super proud-nya. Karena kekuatan mental dan pedang jahat yang rusak diberikan oleh sistem. Tahap awal dari dua tingkat tertinggi diselesaikan. David mulai mengarahkan pandangannya pada pesawat ruang angkasa keluarga Stone di kejauhan. Pada saat ini, David memegang pedang merah dan berdiri di kekosongan. Seolah-olah dewa surgawi, itu memancarkan cahaya yang mempesona. Carter takut. Saat ini dia sedang bersiap untuk membiarkan lelaki tua itu di tingkat yang luar biasa kembali untuk melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, lelaki tua itu terbunuh tanpa perlawanan, dan tubuhnya menghilang dalam kekosongan. Ini benar-benar mati. Sekarang si pembunuh memandang dirinya sendiri. Niat pembunuhan mengikuti mata lawan. Carter tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sebagai pewaris kedua keluarga Stone. Setelah bertahun-tahun hidup, dia masih merasakan bahaya kematian untuk pertama kalinya. Carter mencoba menenangkan dirinya dan bertanya, apakah Anda ingin membunuh saya? Bagaimana menurutmu? David bertanya. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya tahu bahwa mereka yang memblokir rencanaku. Aku tidak tahu apa rencanamu. Kami tidak tahu, kita juga tidak membenci. Aku hanya ingin mengundang keluarga Nona Thompson untuk naik perahu untuk menemani aku minum, hanya itu. Miss Thompson adalah sosok yang sangat penting dalam rencana saya. Saya tidak mengizinkannya melakukan apapun. Karena itu, hari ini saya telah mengenali Carter. Di masa depan, saya berjanji bahwa saya tidak akan menemukan masalah Anda dan Miss Thompson family. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Aku telah melihat lebih banyak anak sepertimu. Bahkan jika kamu melihat ke bawah sekarang, begitu kamu aman, kamu akan menemukan cara untuk menemukan lapangan segera. Aku bisa bersumpah atas nama keluarga Stone. Selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak akan pernah menemukanmu dan Nona San di masa depan. David menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aku tidak percaya. Lalu apa yang kamu inginkan? Carter mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun dia tenang di permukaan, tapi hatiku berdetak kencang. Saya terus berkeringat, dan pakaian saya hampir basah. Dua tinju disatukan erat, dan kuku sudah ada di dalam daging. Menghadapi krisis kematian, tidak peduli seberapa tinggi identitasnya. Saya pikir Anda mati, karena menurut saya, hanya talenta mati yang paling aman. Jawab David. Kata-katanya membuat hati Carter bersama-sama. Saya khawatir pihak lain akan melakukannya secara langsung. Ambil napas dalam-dalam. Sedikit tegang. Carter berkata lagi dan berkata, jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus berpikir jernih. Saya adalah pewaris kedua untuk Carter. Di keluarga Stone, saya memiliki posisi yang sangat penting. Keluarga Stone saya tidak hanya memiliki dua sekret sejati level, tetapi juga 3 leluhur suci sejati semua adalah keluarga Stone, salah satu dari 6 pasukan top dengan Raja Suci, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Jika Anda membunuh saya, tidak ingin melarikan diri dari Starvoid Realmal. David sedikit terkejut setelah mendengar. 2 orang suci sejati, 3 Pseudo-Grade, dan Raja Suci. Apakah ada hubungan yang tidak terpisahkan? Orang ini memang memiliki modal yang sombong. Tidak banyak orang yang memiliki latar belakang yang kuat di seluruh Starvoid Realm. Namun, kata-kata Carter bahkan lebih bertekad untuk membunuhnya. Apa kekurangan David sekarang? Saatnya. Selama dia memberinya cukup waktu, dia tidak takut pada Raja Suci. Jika Carter pergi, dengan karakter orang ini, dia pasti akan menemukan dirinya balas dendam. Jika keluarga Stone mengirim pseudo sekret kuat, dengan kekuatan David yang kuat level-level kuat, ia hanya bisa disembelih. Membunuh Carter, mungkin Anda bisa berjuang lebih banyak waktu. Carter tidak tahu, semakin kuat dia mengatakan latar belakang di belakangnya. David tidak akan membiarkannya pergi. Benarkah, sekarang bunuh kamu dan bunuh semua orang dari keluarga Stone, siapa yang tahu? David menyipitkan matanya. Niat pembunuhan di hati saya telah mulai menyebar. Dimungkinkan untuk mengambil gambar kapan saja untuk menghancurkan semua orang di keluarga Stone. Pria kuat orang suci bukanlah kamu bisa mencari tahu. Jangan beruntung. Beberapa leluhur bisa tahu apa yang terjadi di sini.
Dimanapun kamu bersembunyi, kamu akan ditemukan. Ini membuat David cemburu. Jika Carter mengatakan itu benar, itu masalah. David dapat dikatakan tidak memiliki pemahaman. Saya hanya tahu bahwa Nick sangat kuat. Jika bukan karena semangatnya yang kuat, ia akan mati di tangannya. Lihat David terdiam. Carter tampaknya melihat harapan. Keinginan untuk bertahan hidup. Terus tambahkan, Big Brother, selama Anda menempatkan saya Carter Stone hari ini, saya berjanji bahwa saya tidak akan menemukan Anda balas dendam, dan saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang hari ini, bagaimana dengan itu? Ketika Carter merasa bahwa dia dilahirkan, suara yang tak terlukiskan terdengar. David, jangan dengarkan omong kosong Carter. Meskipun saya tidak tahu tingkat yang kuat, level sakral dan sakral sejati tidak akan pernah bisa melakukan apa yang dia katakan. Anda dapat belajar tentang apa yang terjadi di tempat manapun kapan saja. Mereka tidak universal. Ini, sinyal diblokir di sini, dan itu berada di tempat di mana jejak rakyat benua ilahi tengah jarang. Bahkan jika Carter terbunuh, keluarga Stone tidak akan tahu. Pemilik suara ini secara alami Eliza. Carter ingin menghancurkannya dan keluarga Thompson. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan Carter? Dan faktanya memang seperti yang dikatakan Eliza. Karena orang suci tidak universal. Eliza, kamu diam. Carter memarahi dengan marah. Diharapkan untuk melihat bahwa Anda dilahirkan. Eliza, perempuan jalang, melompat keluar dan mengeksposnya. Bagaimana Carter bisa marah? Saudaraku, Anda mendengarkan saya. Carter hanya ingin menjelaskan beberapa kata. Namun, sejauh Anda, tidak ada lagi David. Kemudian krisis kematian yang kuat datang. Carter terkejut. Ups, persimpangan-persimpangan. Pesta lain dimulai. Jalang, jalang. Eliza adalah pelacur. Jika bukan karena dia untuk mengekspos dirinya sendiri. Partai lain jelas tidak berani memulai. Buka pertahanan dan kabur dengan kecepatan penuh. Carter berteriak. Bab 1577, Kepunahan. Mendengar Carter berteriak ngeri. Semua orang di pesawat ruang angkasa segera bertindak. Semua sistem pertahanan dihidupkan. Pada saat yang sama, motivasi juga dibuka untuk yang terbesar. Semua orang ingin pergi dari sini secepat mungkin. Jelas, kematian dua supremasi pada tahap awal masih menyebabkan bayangan dan kejutan besar bagi mereka. Bahkan lonjakan kuat level adalah lonjakan. Belum lagi mereka. Bahkan jika semua bergegas, itu hanya batu dan dikirim untuk mati. Ketika David mendengar kata-kata Eliza, dia tahu bahwa Carter adalah dia. Dia tidak ragu untuk menembak sekarang. Sesosok itu datang keluar keluarga Stone. Pedang melambai, dan merah menyala. Sistem pertahanan pesawat ruang angkasa berada di bawah mangga merah ini, seperti blok tahu, dan dipotong secara instan. Bahkan tubuh pesawat ruang angkasa ditembus langsung oleh sinar merah dan menghilang ke dalam kekosongan. Pesawat ruang angkasa itu tidak terlalu terkejut. Dapat dilihat seberapa kuat kemerahan ini, dan sangat jarang di dunia. Dengan pedang ini, Anda memiliki kekuatan seperti itu. Memang pedang jahat yang rusak yang dapat memotong semua hal di dunia. David mengikuti celah yang ditinggalkan oleh tebasan pedang, dan dia berkedip ke pesawat ruang angkasa dan datang di belakang Carter. Semua orang tidak berani bergerak di ruang kontrol keluarga Stone. Semua orang menatap sepasang mata yang ketakutan dan menatap pria yang tiba-tiba muncul. Carter juga merasakan sesuatu, dan dia perlahan berbalik. Wajah yang sangat muda muncul di matanya. Bukankah ini hanya pria di tahap awal kelas tertinggi? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Melihat wajah pembunuhan di depannya, Carter tidak hanya mengalahkan dengan keras, tetapi bahkan tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah bertahun-tahun hidup, dia masih sangat dekat dengan kematian untuk pertama kalinya. Kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Carter meminta keras untuk menekan ketakutan di dalam hatinya. Suara gemetar itu masih mengkhianatinya. Aku pikir kamu mati. Selama kamu mati, semuanya terjadi di sini hari ini akan terkubur di tanah, dan tidak ada yang akan tahu. David menjawab dengan damai. Saudaraku, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa menjanjikan kondisi, uang, keindahan, status, apa yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Maaf, aku tidak bisa mempercayaimu, semua hanya bisa membunuhmu, kamu hanya bisa menyalahkanmu untuk hidup. Kata-kata David menjadi sedotan terakhir yang kewalahan Carter. Ledakan. Carter berlutut di depan David. Martabat telah runtuh sepenuhnya. Dia masih muda dan memiliki masa depan yang hebat. Dia tidak ingin mati di sini seperti ini. Dewasa, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Anda membiarkan saya pergi ke timur, Anda tidak pernah berani pergi ke barat. Carter berlutut di depan David, memohon air mata. Pada saat ini, di mana prestise pewaris kedua keluarga Stone?
Menghadapi krisis kematian yang akan datang, tidak peduli seberapa tinggi status, tidak ada bedanya dengan biasa. Carter tidak mendapatkan simpati David. Selamat tinggal padanya, sinar merah pedang jahat yang rusak. Saat sinar merah menyala, Carter hanya merasa bahwa pemandangan di depannya terus berubah, seolah-olah terbang di udara. Dia belum tahu bahwa dia telah terpisah pada saat ini. Namun, sebagai yang kuat di masa-masa awal keabadian dunia abadi, bahkan jika tengkorak terputus, itu masih tidak akan mati. Hanya ingin pulih, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Tentu saja, ini dalam keadaan normal. Kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibawa oleh pedang jahat David yang rusak telah memasuki tubuh Carter dan membunuh masing-masing selnya. Dia ingin pulih, dan tidak ada peluang. Tubuh Carter menghilang di mata keluarga Stone lainnya. Muda, tuan, mati. Kematian. Salah satu dari mereka berteriak seperti kehilangan jiwanya, bergumam. Carter adalah pewaris kedua keluarga Stone dan tuan mereka. Sang tuan mati. Bahkan jika dia bisa kembali hidup-hidup, tidak mungkin bagi keluarga Stone untuk membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa saat, David meninggalkan pesawat ruang angkasa keluarga Stone. Tak lama setelah dia berjalan keluar. Ledakan. Seluruh kapal berubah menjadi abu dengan suara keras. Carter dan semua keluarga Stone yang dibawanya musnah. Kapal bisnis keluarga Thompson. Semua orang melihat pesawat ruang angkasa yang berubah menjadi abu dari jauh, dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dapat diperkirakan bahwa benua ilahi tengah yang damai akan mulai bergejolak lagi. Carter adalah pewaris kedua keluarga Stone. Dalam generasi muda keluarga Stone, statusnya sangat tinggi, kedua setelah Lucas Stone, pewaris pertama keluarga Stone. Keluarga Stone juga mengendalikan salah satu dari 5 bank komersial utama. Di belakangnya adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas dari Starvoid Realm, dukungan keluarga Stone. Hari ini, keluarga Stone seperti hari itu, dan itu sama sekali tidak sebanding dengan keluarga Thompson seperti keluarga yang perlahan menurun. Kematian Carter ini pasti akan menarik perhatian dan kemarahan keluarga Stone. Jenis sumber daya keuangan, kekuatan, dan kekuatan keluarga pasti sangat marah. Seluruh benua ilahi tengah mungkin akan kacau. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Stone, apa yang membuat semua orang lebih penasaran adalah identitas pemuda itu berjalan ke arah mereka. Penampilan David benar-benar terlalu muda. Sejak mendapatkan sistem, itu hampir tidak berubah. Ketika kekuatan melonjak sepanjang jalan, itu hanya temperamen David. Orang muda seperti itu sangat keterlaluan. Bahkan 2 supremasi keluarga Stone terbunuh olehnya. Seberapa kuat kekuatan aslinya? Jika tidak ada latar belakang yang kuat di belakang David, dia bisa pergi ke masa kini. Siapa yang mempercayainya? Tidak ada yang bisa mempercayainya. Tidak peduli seberapa kuat bakat seseorang, ia juga perlu memberinya sumber daya yang jauh untuk berjalan di garis depan teman-temannya. Ngomong-ngomong, mereka belum pernah mendengar pemimpin mana di antara rekan-rekan di Sing Suji berasal dari gerbang dingin. Bukan karena pintu dingin tidak akan tampak kuat, hampir mustahil bagi orang-orang dari Hanmen untuk berada di garis depan rekan-rekan mereka. Mereka ingin menjadi orang yang kuat, butuh lebih lama, dan lebih sulit untuk dialami. Kekuatan David hari ini tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika dibandingkan dengan jenius Starvoid Realm, itu tidak terlalu banyak. Selain Eliza, yang lain bahkan meragukan bahwa David adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas Starvoid Realm. Bagaimana menjelaskan penampilannya hari ini? Membunuh 2 tingkat kuat yang kuat dari keluarga Stone, tidak semua orang bisa melakukannya. Terutama David masih sangat muda. Ketika semua orang menebak identitas David, suara Eliza terdengar lagi. Seberapa besar pengaruhnya saat ini kebocoran dan seberapa serius konsekuensinya? Anda harus jelas dalam hati Anda. Jangan membicarakan Anda pada saat itu, bahkan jika saya tidak dapat melarikan diri, apa yang harus saya lakukan, jangan mengajarimu. Nona yakin, bahkan jika kita mati, kita tidak akan menceritakan masalah hari ini selama setengah kata. Ya, mohon yakinkan bahwa ini juga terkait dengan kehidupan kita sendiri. Selain itu, orang dewasa ini telah menyelamatkan kita semua. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah bocor setengah poin. Itu bagus. Eliza menatapnya dan berkata. Sejauh matanya, David perlahan-lahan datang. Bab 1578, Lucas Stone. Distrik Timur Benua Ilahi Tengah, ini adalah salah satu dari 5 area perdagangan super besar utama. 5 area perdagangan skala besar di timur, selatan, barat, utara, dan tengah dikendalikan oleh 5 bank komersial utama. Bank komersial keluarga Stone yang makmur dikendalikan di distrik timur, sedangkan Subao Treasures Commercial Bank dari keluarga Thompson mengendalikan distrik barat. Di wilayah timur benua ilahi tengah, ada daerah yang sangat luas. Gunung-gunungnya subur, pohon-pohonnya subur, dan binatang buas merajalela. Ini hampir merupakan lingkungan ekologis yang paling primitif. Posisi sentral daerah ini memiliki bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya.
Disinilah rumah keluarga Stone berada. Tak lama setelah Carter meninggal. Dang-dang. 9 links berturut-turut, mematahkan ketenangan di sini. Awalnya kompleks bangunan yang tenang, mulai memiliki suara bising. Apa yang terjadi? Keluarga itu berkisar 9 lonceng berturut-turut, dan itu belum berlalu selama bertahun-tahun. Siapa tahu, ayo pergi. Karena lonceng 9 kali terdengar, pasti ada hal-hal besar dalam keluarga. Pergi. 9 lonceng berturut-turut berdering, yang merupakan perintah yang paling mendesak dalam keluarga. Mereka yang mendengar mereka harus terburu-buru ke aula sesegera mungkin apapun yang mereka lakukan. Kompleks bangunan yang tenang dan sederhana mulai keluar dari banyak orang, bergegas menuju arah keluarga Stone. Di antara menara tinggi rumah keluarga Stone, seorang pria berusia 30-an duduk di atas lututnya. 9 lonceng juga membangunkannya. Pria itu membuka matanya dan menunjukkan jejak keraguan. Pada saat ini, mengapa keluarga itu menjadi ribut? Ini masih spesifikasi tertinggi. Hal-hal besar apa yang terjadi? Pria itu berpikir sejenak. Saya tidak menemukan jawabannya. Namun, dia tidak bangun seperti keluarga Stone lainnya untuk bergegas ke aula, tetapi terus menutup matanya. Tidak butuh waktu lama, ada suara dari luar pintu. Master, keluarga mengeluarkan spesifikasi tertinggi dari perintah yang berkumpul, harus ada acara besar, apakah Anda ingin melihat? Aku berada pada saat yang kritis sekarang, jadi aku tidak akan pergi. Kamu pergi dan melihat apa yang terjadi. Kembalilah dan katakan padaku. Pria itu menjawab dengan mata tertutup. Tetapi, tidak ada. Jika ada seorang penatua yang ditanyakan, kamu bisa mengatakan bahwa aku menerobos momen kritis, dan aku tidak bisa menggambarnya. Aku yakin mereka akan memahaminya. Ya Tuan. Orang-orang di luar pintu pergi. Lapisan teratas menara jatuh tenang lagi. Pria itu adalah Lucas Stone, pewaris pertama keluarga Stone. Pada saat yang sama, itu juga pemimpin generasi muda kesombongan Star Void Realm. Meskipun tidak sebagus jenius teratas, tetapi dibandingkan dengan yang lain, itu sudah merupakan naga dan phoenix di antara orang-orang. Tanpa kecelakaan, pemilik keluarga Stone berikutnya hampir pasti akan menjadi dia. Carter sombong di luar, dan di depannya, dia masih meneriakkan saudaranya dengan hormat. Lucas Stone juga merupakan tujuan yang selalu ingin dilampaui oleh Carter. Sayangnya, bagaimana dia bisa bekerja keras? Masih tidak bisa melakukannya. Bahkan seiring waktu, kesenjangan antara keduanya telah menjadi lebih jauh dan lebih jauh. Hal ini menyebabkan kepercayaan diri Carter sangat terpukul. Setelah sekian lama, Carter masih tidak mau menyerahkan posisi pemiliknya. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil diameter lain dan mulai dari tempat lain untuk bersaing untuk posisi pemilik. Begitulah cara dia ingin menyenangkan penguasa keluarga Stone dan berencana untuk memulai dengan Eliza. Tentu saja, Carter juga membayar harga kehidupan untuk ini. Lucas Stone terus menutup matanya untuk mengolah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tok tok tok. Ketukan di pintu memanggilnya untuk bangun. Siapa? Lucas Stone bertanya dengan ketidakpuasan. Dia paling membenci orang lain tentang hal itu saat dia berlatih. Puan, ini aku. Suara datang dari luar pintu. Masuk, kata Carter. Pintu itu didorong pergi dan datang ke seorang lelaki tua kulit putih dari luar. Identitas orang tua itu tidak sederhana. Namanya adalah Jared Stone, sisi terpencil dari keluarga Stone, dan juga wali yang dikirim oleh keluarga Stone ke Lucas Stone. Kekuatannya sangat kuat untuk mencapai tahap akhir keabadian. Sebagai pewaris pertama keluarga Stone, keselamatan Lucas Stone sangat penting, dan itu lebih penting daripada Carter. Carter meninggal, dan keluarga Stone marah. Dan jika Lucas Stone meninggal, keluarga Stone tidak akan begitu sederhana, itu akan menjadi langit. Bahkan leluhur beberapa orang suci mungkin terkejut. Ini adalah kesenjangan antara ahli waris pertama dan pewaris kedua. Sepertinya hanya satu level, tetapi pengobatan identitas sangat berbeda. Yang paling sederhana, Lucas Stone memiliki wali, tetapi Carter tidak ada. Ini bukan Carter, tapi Lucas Stone. Jika itu Eliza, dengan kekuatan tingkat tertinggi David, ia mungkin tidak bisa mendapatkan banyak manfaat bagi orang tua yang memiliki kekuatan kelas tertinggi. Tentu saja, David memiliki bantuan terkuat dari kekuatan mental dan pedang jahat yang rusak, dan dia tidak akan takut padanya. Agak sulit untuk membunuh orang. Setelah Jared Stone masuk, Luka juga bangkit dan menyapa. Untuk lelaki tua ini yang telah bersamanya selama bertahun-tahun dan mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan mengenakan spektrum Tuan Stone. Paman ada di sini, silakan duduk, kata Luka dengan sopan. Puan, saya sudah tahu alasan mengapa keluarga mengeluarkan spesifikasi terbaik, kata lelaki tua itu setelah duduk. Oh, apa yang terjadi? Katakan padaku, tanya Luka dengan rasa ingin tahu. Carter sudah mati. Carter meninggal, bagaimana mati? Lucas Stone mengerutkan kening. Untuk pewaris kedua keluarga Stone ini, dia masih akrab.
Bakatnya sangat bagus, tetapi lebih buruk dari diri Anda sendiri. Untuk sementara waktu, saya juga berkonsentrasi pada budidaya dan ingin bersaing dengan diri saya sendiri. Setelah dipukul dengan kejam, itu sunyi untuk sementara waktu. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saya telah aktif lagi, dan mereka telah dekat dengan keluarga Stone. Kenapa kamu mati mendadak? Bahkan, dari awal hingga akhir, Lukas Stone tidak menganggap Carter di matanya. Tidak jelas bagaimana mati sekarang, tetapi kartu hidupnya rusak belum lama ini. Keluarga itu segera mengeluarkan perintah yang bersidang. Pemilik dan pejabat senior sangat marah. Menekan, menghancurkan 9 suku, dan mempertahankan martabat dari keluarga Stone. Kata Jared Stone. Kemudian dia dengan hati-hati mengatakan apa yang terjadi di aula keluarga. Setelah mendengarkan Lukas Stone, dia memikirkannya dan ingin mengatakan, apa yang dikatakan Carter juga merupakan pewaris kedua keluarga Stone. Berita kematiannya akan segera menyebar ke seluruh benua ilahi tengah. Ini memang sangat bergengsi untuk keluarga Stone. Adalah normal untuk bertarung, dan kemarahan keluarga juga normal. Ngomong-ngomong, apa saja penjaga di sekitar Carter? Semua mati, termasuk tahap awal dari 2 tingkat tertinggi, seluruh pasukan musnah. Jared Stone menjawab. Itu bisa membunuh tahap awal dari 2 tingkat tertinggi. Tampaknya si pembunuh tidak lemah. Siapa itu? Jika Anda tidak tahu identitas Carter, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa jika dia tahu bahwa dia adalah keluarga Stone, dia berani membunuh. Sangat menyenangkan. Lukas Stone tersenyum dan berkata. Tapi senyumnya terlihat sangat dingin. Bab 1579, Penjelasan Master. Setelah David menyelesaikan semua keluarga Stone, ia kembali ke kapal bisnis keluarga Thompson. Kemanapun Anda pergi, yang kuat dihormati. Selain itu, David tidak hanya kuat, tetapi juga sangat muda, yang menunjukkan bahwa kekuatan di belakangnya tidak boleh lemah. Beberapa pelayan Eliza memandang bintang-bintang kecil David. Sayangnya, Miss Thompson memiliki tunangan, dan identitas dan kekuatan tunangannya sama-sama menakutkan, jika tidak orang dewasa dan wanita itu juga cocok. Miss Thompson, orang-orang dari keluarga Stone telah selesai membersihkan. Saya tidak tahu kapan kita akan pergi. David bertanya setelah masuk. Tuan David, mari kita ambil langkah dalam berbicara. Yang lain kembali ke pos mereka, memeriksa situasi kapal pedagang, dan terus bergerak maju sesuai dengan rute aslinya. Ya, Nona. Eliza berbalik dan pergi. David mengikutinya, dan dia tidak menemukan bahwa panggilan Eliza untuknya berubah. Dari David ke Tuan David. Jelas, penampilannya hari ini membuat Eliza merasa bahwa agak tidak pantas memanggil David. David menaklukkan Eliza dengan kekuatannya sendiri. Keduanya berjalan sepanjang jalan. Di depan pintu kamar, Eliza mendorong pintu dan berjalan masuk. Ini harus berupa kamar kerja Eliza. David berdiri di pintu dan ragu-ragu, dan akhirnya masuk. Fasilitas di dalam ruangan relatif sederhana. Tapi itu sangat rapi, dan juga penuh dengan aroma seorang wanita. Sekilas, saya tahu itu adalah kamar kerja seorang wanita. Sama seperti ruangan ini yang lahir di wanita ketiga dari harta karun itu. Lahir di rumah Giant Rich. Bukankah seharusnya sangat mewah? Tolong duduk. Eliza menyapa David dan duduk, lalu meremas sepanci teh dengan mahir untuk menuangkan cangkir David. David tidak sopan. Setelah duduk, ambil cangkir teh dan minum. Dalam hal ini, David tidak akan merasakan. Baginya, dia memuaskan dahaga. Sejak mencapai dunia abadi, bahkan kehausan tidak diperlukan. Eliza duduk di seberang David dan melihat metode minum David. Beberapa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Teh ini adalah hal yang baik. Harganya menakutkan. Orang biasa bekerja keras seumur hidup dan tidak mampu membeli daun. Bagaimana David bisa minum seperti ini? Itu sangat boros. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesap, yang jauh lebih elegan daripada kencan dengan Carter. Keduanya diam untuk sementara waktu. Mata Eliza tidak pernah meninggalkan David, dan sepertinya ingin melihatnya. David tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan yang dia khawatirkan. Miss Thompson, Carter dihancurkan hari ini, tetapi Anda membiarkan saya melakukannya, dan saya selalu takut akan masalah. Apakah orang yang Anda bawa? Keluarga Stone telah dihancurkan olehnya. Tetapi masih ada banyak orang di keluarga Thompson. David bukan tipe orang yang membunuh. Secara alami, tidak mungkin untuk membunuh orang-orang ini. Jika orang-orang ini hidup, mereka akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Tuan David, mohon yakinlah. Orang-orang yang mengikuti saya pasti dapat dipercaya. Selain itu, meskipun Anda telah melakukan ini hari ini, kami bertanggung jawab. Setelah Anda bocor, selama identitas Anda terpapar, keluarga Stone tidak berani bagaimana dengan Anda, dan kami semua harus mati, laut tidak bodoh, dan kami pasti tidak akan mengatakannya. Kata Eliza. Itu saja, tapi rencana kami dapat mempercepat kemajuan. Bisnis bank komersial, minta Miss Thompson untuk membayar lebih, gunakan koneksi bank komersial Cornucopia untuk membantu saya melakukannya sesegera mungkin.
Setelah tiba saatnya, saya tidak sengaja mengekspos, keluarga Stone datang ke pintu, dan saya bisa melindungimu. Tuan David, aku benar-benar penasaran. Mengapa kamu ingin mendirikan bank bisnis baru dengan penuh semangat dan melakukannya? Ini kali ini aku keluar. Tugas sang guru menjelaskan, dan itu juga merupakan ujian orang tuanya. Untuk alasan khusus, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dari kecil ke besar. Selama itulah yang dikatakan orang tuanya, saya harus menyelesaikan 100%. Kalau tidak, itu akan dihukum. Hanya setelah selesai dia dapat menyebutkan kondisi. David menjelaskan. Dia sekarang mendorong segala sesuatu yang tidak masuk akal bagi tuan yang tidak masuk akal itu. Jadi, lalu aku akan memberitahu Larry ketika aku akan siap dulu. Setelah kita menghadiri pelelangan, kita akan mengabdikan diri untuk semua. Lakukan. Eliza masih tidak mengerti maksud Master David. Tapi tidak ada keraguan. Lagi pula, itu adalah raja yang kuat. Adalah normal untuk mengatur beberapa tes aneh untuk peserta magang. Carter sudah mati. Sekarang dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa memeluk paha David dengan erat. Kalau tidak, masalah ini sedikit keluar hari ini keluarga Stone mengejar. Eliza pasti akan ditinggalkan oleh keluarga. Hari-hari keluarga Thompson tidak pandai saat ini, dan tidak mungkin membuat keluarga jatuh ke dalam situasi yang lebih buruk untuk melindunginya. Selain itu, Eliza tidak dihargai oleh keluarga. Tentu saja, apa akhirnya? Itu tergantung pada apa yang akan dia lakukan. Mungkin Anda bisa melarikan diri, tapi Eliza tidak ingin hidupnya dikuasai tangan pria itu. Guru memberi saya banyak uang pada saat pergi, jadi dana tidak menjadi masalah sama sekali. Meskipun Mes Thompson perlu berbicara, saya hanya bisa menyembunyikannya dalam kegelapan. David berkata dengan percaya diri. Dia tidak punya banyak hal, tetapi lebih banyak uang. Semakin membuat Eliza percaya, David yang lebih bahagia. Ya, jawab Eliza. Nona Thompson, aku bertanya dengan kebebasan, kamu harus dianggap sebagai kompor lain. Apakah keluarga Thompson terlepas dari itu? Tuan David ini terjamin. Saya juga misan dari keluarga Thompson. Meskipun tidak dihargai, tetapi identitasnya ada di sana, keluarga Thompson melakukan sesuatu di luar keluarga diizinkan, pada dasarnya, saya tidak akan bertanya. Itu bagus, Mes Thompson, saya berharap kami memiliki kerjasama yang bahagia. David berdiri dan mengulurkan tangannya, mengatakan senyuman. Selama Eliza memberi kekuatan dan menghabiskan lebih banyak uang, biarkan dirinya mendapatkan lebih banyak dewa dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Carter terbunuh dan dibunuh. Jika keluarga Stone berani membalas dendam, David tidak keberatan menghancurkannya bersama. Namun, menurut Carter, keluarga Stone memiliki 2 orang suci sejati dan 3 leluhur yang lagi retret. Ingin menghancurkan keluarga Stone, tidak ada kekuatan tingkat sakral. Eliza juga berdiri dan mengulurkan tangannya untuk memegang David. David hanya merasa bahwa tangan Eliza agak dingin, tetapi sentuhannya sangat bagus, dan dia lembut dan tulang. Selembut sutra dan nyaman, ini seperti menyentuh satin tingkat atas. Dia sekarang ingin tahu tentang penampilan Eliza. Sosok yang baik, kulit yang lebih baik, dan penampilannya tidak boleh lebih buruk. Pada saat ini, wajah di bawah tabir Eliza memiliki sedikit perona pipi. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kamar dengan pria seusia, dan merupakan pertama kalinya menghubungi pria pada usia yang sama. Keluarga besar sangat memperhatikan keamanannya. Bahkan tunangannya tidak pernah menyentuhnya seperti ini. Bab 1580, Lukas Stone datang. Tuan David, mulai hari ini dan seterusnya, kami dianggap sebagai orang-orang di perahu yang sama. Kami akan makmur bersama, dan kami akan rusak bersama. Tolong jaga kami di masa depan. Mudah untuk dibicarakan. Selama Nona Thompson dapat membantuku menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, yang lainnya mudah untuk dibicarakan. Antara keduanya berbicara. Kapal dagang mulai lagi dan dengan cepat menuju ke tujuan perjalanan ini, kawasan perdagangan super besar di bagian barat benua ilahi tengah. Dan di wilayah timur benua ilahi tengah keluarga Stone juga mulai beraksi. Ahli waris kedua meninggal mendadak. Ini bukan masalah kecil. Keluarga Stone mengendalikan perusahaan komersial Dingsheng, salah satu dari 5 perusahaan komersial besar. Belum lagi di benua ilahi tengah, bahkan di seluruh Star Void Realm, ada keluarga dengan kepala dan wajah. Dibandingkan dengan kehilangan pewaris garis kedua, mereka lebih menghargai wajah dan kehormatan keluarga. Terus terang, garis keturunan langsung seperti Carter akan muncul lagi dalam waktu singkat. Tapi pembunuhnya tidak ditemukan, dan ke-9 klan itu dimusnahkan. Dampak pada reputasi keluarga Stone tidak mudah dipulihkan. Banyak orang akan berbicara tentang ketidakmampuan keluarga Stone secara pribadi sebelum dan sesudah makan malam. Ahli waris kedua sudah mati, dan bahkan pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Kemudian keluarga Stone akan menjadi bahan tertawaan Star Void Realm. Seluruh wilayah timur benua ilahi tengah mulai bergolak. Jika pembunuh yang membunuh Carter tidak ditemukan, itu akan segera menyapu 4 wilayah lainnya di benua ilahi tengah. Namun, gejolak seperti itu berdampak kecil pada orang biasa yang hidup di bawah.
Bawah. Dapat membunuh dua pemain tahap awal tertinggi di samping Carter, tentu saja kekuatan mereka tidak biasa. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, mulai dari area di mana Carter aktif selama masa hidupnya, target penyelidikan keluarga Stone juga merupakan pembangkit tenaga listrik di atas panggung menengah dari kelas tertinggi. Hanya saja Carter membuat rencana ini agar tidak ada yang mengetahuinya, dan dia bekerja keras untuk menyelesaikannya tanpa ada yang menyadarinya, dan semua jejak dihapus olehnya. Tanpa diduga, itu malah membantu musuh. Belum lagi kematiannya sendiri, tapi juga menimbulkan banyak masalah bagi keluarga. Bahkan jika Anda ingin membalaskan dendamnya, Anda tidak dapat menemukan pembunuhnya. Carter mungkin tidak menyangka dia akan mati. Ini luar biasa. Keluarga Stone memeriksa seluruh distrik timur, tetapi mereka bahkan tidak memiliki satu petunjuk pun. Harus terus berekspansi ke 4 wilayah lainnya. Berita kematian Carter juga menyebar di antara beberapa kekuatan besar. Semua orang tahu bahwa keluarga Stone telah kehilangan ahli waris kedua, dan sangat marah. Mereka menutup mata terhadap penyelidikan keluarga Stone yang diperluas. Siapapun yang berani menyentuh alis keluarga Stone pasti akan dianggap oleh keluarga Stone memiliki hantu di hatinya. Saat itu, keluarga Stone tidak akan melepaskannya, tetapi akan ada beberapa masalah. Pada saat ini, Lucas Stone, penerus pertama keluarga Stone, diberangkatkan. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Carter. Namun ia juga harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan wajah keluarga. Ini juga merupakan ujian bagi Lucas Stone oleh manajemen senior keluarga Stone, dan pada saat yang sama mereka ingin melatihnya. Jika Lucas Stone dapat menemukan pembunuh yang membunuh Carter dan membawanya kembali ke keluarga Stone, prestisenya akan meningkat pesat. Mulai sekarang, akan sangat mudah baginya untuk mengambil alih keluarga dan mewarisi posisi patriark. Bahkan jika gagal, Anda juga bisa berolahraga dengan baik. Oleh karena itu, Lucas Stone juga sangat prihatin dengan operasi ini. Dan area yang dia selidiki kebetulan adalah area barat yang dikuasai oleh keluarga Thompson. Banyak kekuatan besar menyadari situasi yang dihadapi keluarga Thompson sekarang. Lucas Stone bertanggung jawab atas distrik barat, yang relatif lebih mudah. Kepala distrik selatan, distrik utara, dan distrik pusat lainnya semuanya adalah sesepuh dari keluarga Stone, dan kekuatan mereka setidaknya adalah tingkat tertinggi akhir. Ini juga niat dari keluarga tingkat tinggi. Semua orang tahu bahwa keluarga mengambil kesempatan ini untuk mengasah keterampilan kepemimpinan Lucas Stone. Ingin menjadi pemilik rumah yang berkualitas. Mengetahui cara berlatih saja tidak cukup. Gambaran besarnya juga sangat penting. Hanya dengan cara ini keluarga dapat mengarah pada kemuliaan. Ketika Lucas Stone memimpin armada keluarga Stone, berangkat dari distrik timur, memasuki lubang cacing, dan menuju ke distrik barat. Kapal dagang yang ditumpangi David dan Eliza sudah mendekati area perdagangan super besar di wilayah barat. 5 zona perdagangan super di benua ilahi tengah semuanya dihubungkan oleh lubang cacing, sehingga sangat nyaman untuk bepergian. Lucas Stone berjalan melalui lubang cacing dan akan segera mencapai distrik barat. Sebagai salah satu dari 5 kawasan perdagangan super besar di benua ilahi tengah. Travput Cargo di sini menempati hampir setengah dari seluruh wilayah barat benua ilahi tengah, tentunya wilayah yang ditempatinya juga cukup mengerikan, dan letak geografisnya juga yang terbaik di wilayah barat. Semakin dekat, semakin banyak kapal dagang yang datang dan pergi, hampir semuanya adalah kapal dagang besar dengan kelas 10.000 ton. Kalau kapal dagang lain, kalau mau masuk ke sini harus daftar di dermaga. Namun, David dan Eliza ada di kapal dagang keluarga Thompson, jadi mereka tidak membutuhkannya, jadi mereka langsung masuk. Setelah memasuki area perdagangan super besar, kapal dagang langsung menuju ke markas perusahaan perdagangan Cornucopia. Lelang akan diadakan di sana dalam waktu dekat. Tidak butuh waktu lama bagi kapal dagang untuk mulai menurun tajam dan akhirnya berhenti di tempat terbuka. Disinilah kantor pusat perusahaan perdagangan Cornucopia secara khusus memarkir kapal dagang. Sepintas, ada kapal dagang padat yang terparkir di sini. Beberapa mulai pergi, sementara yang lain mendarat di sini. Eliza datang ke kamar David dan mengetuk beberapa kali. Tok tok tok. Mendengar suara itu, David membuka matanya dan terbangun dari kesurupan. Siapa? David bertanya. Tuan David. Kami telah tiba di markas besar perusahaan perdagangan Cornucopia, ikuti saya untuk turun, kata Eliza. Nona Thompson, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. David bangkit dengan cepat, meletakkan kotak pedang di punggungnya, dan berjalan untuk membuka pintu dengan toples anggur kecil di tangannya. Nona Thompson sudah lama menunggu. Eliza melirik toples anggur kecil di lengan David, dan berkata, ternyata Tuan David masih suka minum. Kami memiliki anggur yang terbuat dari berbagai bahan berharga di sini. Saya akan mengajak Tuan David untuk mencicipinya perlahan nanti. Nona Thompson salah paham. Saya biasanya tidak suka minum terlalu banyak. Ketika saya pergi, Tuan memberikannya kepada saya. Itu tidak mengatakan itu berguna, jadi saya menyimpannya, David menjelaskan.
Jadi begitu, Tuan David, tolong ikuti saya. Keduanya berjalan keluar dari kapal dagang satu demi satu. Sudah ada orang dari bisnis kornukopiah yang menyambut mereka di bawah. Selamat datang Nona ketiga, seorang lelaki tua melangkah maju dan menyapa dengan sopan. Nama lelaki tua itu adalah Darwin Thompson, dia adalah anggota jaminan dari keluarga Thompson, dan dia juga seorang diaken di markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah. Kakek Darwin, ini teman baikku David. Dia datang ke sini khusus untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Nanti, kamu akan menyiapkan ruangan khusus untuknya dan undangan pelelangan, kata Eliza. Oke, Nona San, jangan khawatir. Orang tua ini tahu, jawab Darwin Thompson. David, ayo pergi. Aku akan mengajakmu berkeliling markas perusahaan perdagangan kornukopiah, kata Eliza kepada David. Kalau begitu tolong ganggu Nona Thompson. David pergi dengan Eliza. Darwin Thompson berdiri di tempat dan menyaksikan keduanya pergi, mengerut.